Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Video kali ini kita akan coba bahas lagi terkait update aplikasi security teman-teman ya. Di sini ada update terbaru untuk aplikasi security versi 7.2.5 di bulan Oktober ini masih ya teman-teman ya. Oke, di tanggal 21 Oktober tepatnya. Oke, di sini saya masih menggunakan versi sebelumnya. Nah, versi ini, versi 7.2.3 ini kalau menurut saya worth it sih, karena performanya nggak di limit. Nah, sekarang di versi 7.2.5 apakah performanya di limit? Oke, di sini saya akan coba install terlebih dahulu ya di kedua smartphone ini ya, di Poco X3 Pro dan juga di Poco X3 NFC. Nanti kita coba lihat seperti biasa performanya bagaimana, di limit atau tidak teman-teman. Oke, di sini saya akan coba install terlebih dahulu. Ya, teman-teman, di sini saya sudah install untuk aplikasi security-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita balik lagi ke versinya dan di sini sudah di versi 7.2.5. Teman-teman di sini yang mau coba nanti seperti biasa saya akan sematkannya di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Saya akan sematkan nanti. Nah, oke, di sini saya sudah update dan kita coba lihat di sini, masuk dulu ke dalam aplikasi security-nya. Bagaimana tampilannya? Seperti biasa ada iklan ya, dan tampilannya seperti ini. Untuk di Poco X3 Pro di sini saya gunakan tema gelap ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk di bagian bawah ada Facebook Cleaner ya, teman-teman, Solve Problem sampai ke privacy ya. Game Turbo juga ada di sini. Untuk di Poco X NFC kita akan coba lihat ya. Untuk di Poco X NFC juga di sini ternyata sama persis ya teman-teman ya. Lihat, ini sama persis yang di Poco X NFC dan juga di Poco X3 Pro versi 7.2.5 ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian sini ya, di bagian pengaturan, kemudian juga di bagian spesial fitur. Nah, ini di spesial fitur sama aja, sidebar, voting window, second space. Jadi tampilannya sama aja seperti ini, nggak ada perubahan. Kalau kita coba lihat di baterai, kita coba lihat teman-teman ya, apakah ada perubahan di bagian baterainya, dan sama aja seperti ini ya. Ini normal tulisannya, gitu kan teman-teman ya. Bukan derajat Celcius. Kalau yang stabil ekor 1.2 biasanya ini derajat Celcius ya. Oke, itu kemudian kita coba lihat lagi di bagian sini ya, di bagian about phone, kemudian di bagian storage. Nah, ini untuk di bagian storage juga sudah di versi terbaru ya. Sama untuk di Poco X3 NFC juga sama. Dan untuk di Poco X NFC kita coba lihat untuk di bagian baterai ya. Biasanya kalau misalkan update security itu ada pengaruh di bagian baterai, terutama di bagian SOT teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita lihat dulu di fitur spesialnya. Ini masih sama aja untuk bagian bilah sisi, dia ada di sini ya, di jendela mengambang, tepatnya di sini untuk bilah sisinya. Selanjutnya untuk di bagian baterai nih, kita lihat apakah SOT-nya sudah dimunculkan. Kita coba lihat teman-teman ya. Oke, ternyata SOT-nya di sini nggak ada ya, masih nggak ada teman-teman. Ini kemungkinan harus update MIUI ya, seperti itu, dan belum di fix sama Xiaomi-nya nih sepertinya ya. Oke, kemudian untuk di baterai dia sama normal seperti ini. Kemudian untuk di bagian tentang telepon, debit phone atau di penyimpanan ya, seperti ini juga teman-teman. Di sistem share filenya kedeteksi memori extension ataupun memori ini ya virtual. Kalau di sini di Poco X3 Pro saya nggak keluar nih memori extensionnya ya, karena ini saya menggunakan versi MIUI global teman-teman ya, versi 13.0.5 untuk Poco X3 Pro saya. Seperti itu. Oke, lanjut, tidak berlama-lama, di sini kita aktifin terlebih dahulu untuk Mi APPA-nya. Nanti kita coba lihat di game Mobile Legends bagaimana performa FPS-nya, apakah di limit 120 fps atau tidak teman-teman ya. Sekaligus nanti untuk gameplay kita coba lihat di Genshin Impact apakah performanya di limit atau tidak. Oke, di sini saya coba aktifin terlebih dahulu untuk power monitornya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya sudah aktifkan power monitornya. Lanjut aja kita masuk ke dalam game boosternya ya. Kita coba lihat dulu nih untuk GPU settingnya apakah hilang atau tidak nih setelah update ke versi 7.2.5 ini. Langsung aja kita masuk ya teman-teman, game space. Oke, sip ya. Di sini untuk di Poco X3 Pro sayang sekali ya, dia hilang untuk di bagian customnya atau GPU settingnya. Alhasil di sini ya kita seperti biasa harus aktifin ulang. Seperti itu teman-teman di set edit. Oke lah, kita coba aktifin dulu di sini ya. Kita cari dulu aplikasinya, set edit. Kita klik kemudian ke global table seperti biasa, dan di sini kita cari GPU tuner underscore switch ya. Nah, ini kita ubah lagi menjadi true. Sebelumnya sih aman-aman aja ya, yang versi 7.2.3 tuh nggak harus kita masuk ataupun setting lagi di sini. Kita keluarkan dulu ya, kita balik lagi nanti.
semuanya keluarkan aja yang ada di recent aplikasi. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam game boosternya, dan sekarang kita coba lihat. Yes, ya sekarang sudah ada teman-teman di sini. Kita coba lihat dulu ya untuk setting customnya apakah dia kereset, dan ternyata tidak teman-teman. Di sini nggak kereset ternyata untuk settingannya ya. Kita coba lihat dulu di sini di Genshin Impact. Ya, untuk settingannya dia nggak kereset, cuman tadi tuh untuk di bagian GPU settingnya dia kereset teman-teman untuk di Poco X3 Pro ya. Oke, aplikasi security kali ini. Kita coba lihat untuk di sini di Poco X3 NFC, kita coba lihat customnya, dia juga nggak kereset, dan untuk di Poco X NFC aman ya, nggak kereset ataupun nggak hilang untuk customnya. Ini keren banget sih. Kalau di Poco X3 NFC sih memang setelah kita aktifkan GPU settingnya dia akan permanen, meskipun kita restart HP, matikan HP, GPU settingnya dia gak bakalan hilang teman-teman. Itu kerennya di Poco X3 NFC ya. Kalau di Poco X3 Pro ya mungkin karena MIUI-nya kali ya, jadi ya terkadang kalau kita restart dia hilang teman-teman, seperti itu, dan itu hal yang wajar. Kalau ingin dimunculkan lagi seperti tadi, kita masuk ke set edit, kita ubah lagi menjadi true ya, seperti itu. Oke, ini di sini kedeteksinya cuman di, kalau di Poco X3 NFC dia kedeteksinya di sini tuh 120 fps ya. Nah, kalau di Poco X3 Pro dia hanya 60 fps. Bentar, kita coba lihat dulu settingan di bagian layar, takutnya dia keubah ke 60 fps teman-teman. Masuk ke dalam display dan kita coba lihat, dan ternyata betul ya, refresh rate nya dia keubah menjadi 60 Hz. Oke, kita aktifin lagi 120 Hz nya. Sip, sekarang sudah aktif. Kita masuk lagi ke dalam game boosternya. Kita masuk dulu ke bagian Mobile Legend ya. Kita coba masuk dulu ke Mobile Legend, kita coba lihat. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk ya di game Mobile Legend, dan di sini untuk di Poco X3 Pro dia ini kedeteksinya hanya di 50 sampai 60 fps teman-teman ya untuk fps-nya. Nah, saya setting di sini untuk di settingannya padahal sudah di ultra. Nah, biasanya kasus seperti ini tuh di bagian baterai dan performa teman-teman. Jadi baterai dan performa di sini kita harus delete data dan juga cache ya. Oke, kita lanjut ya, kita ke tutorialnya langsung nih. Kita masuk ke dalam setting, kemudian kita masuk ke dalam ini ya, pengaturan aplikasi, teman-teman ya. Di sini kalau misalkan ada yang masih belum tahu, cari ke sini, kemudian ke manage aplikasi, kita cari di sini baterai dan performance. Nah, ini kemudian kita clear data ya, dan clear cache-nya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti power monitornya akan langsung off lagi, dan kita harus aktifkan ulang untuk power monitornya ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita aktifin ulang, masuk ke opsi developer lagi, kita cari ke bawah dan kita aktifin power monitornya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam game Mobile Legends-nya teman-teman. Kita coba lihat sekarang fps-nya sudah di 120 fps. Nah, ya. Sudah di 120 fps seperti itu. Ini untuk di Poco X3 Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapat kendala seperti tadi, padahal sudah disetting di ultra dan ultra, tapi cuma 60 fps, jadi kita harus dilihat data dan performance teman-teman. Sip ya. Ini untuk Mobile Legend. Dan untuk di Poco X3 NFC sayang sekali memang di sini dia masih belum support untuk refresh rate super ataupun ya ultra teman-teman. Ini super ya, kalau misalkan nggak salah nih, super tuh. Kalau di sini super ya, di sini masih belum ada untuk di Poco X3 NFC, dan ya stabil di 60 fps untuk di Poco X3 NFC teman-teman. Seperti itu ya. Oke, next langsung aja kita coba di Genshin Impact bagaimana performanya, di limit atau tidak teman-teman untuk fps-nya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact. Kita coba lihat teman-teman ya. Langsung ada musuh ternyata di sini ya. Kita lawan aja. Dan di sini lihat teman-teman, performa fps-nya dia hanya di 40-an fps, 37 fps. Dan di sini joyosenya saya belum off kan ya. Sepertinya di versi ini di limit di limit ya. Sorry, performanya di limit untuk di versi kali ini teman-teman. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Tuh 37 fps, 40 ya. Di sini nggak maksimal fps-nya. Nah, di sini saya akan coba off-kan aplikasi Joyose-nya teman-teman ya, sebentar. Nah, di sini Joyose-nya dia masih aktif, kita force stop ya. Force stop aja seperti ini, kemudian kita ini keluarkan dan kita masuk lagi ke dalam game Genshin Impact-nya. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini fps-nya langsung naik drastis menjadi 60 fps ya. Dalam waktu diam seperti ini. Tadi waktu diam seperti ini dia enggak 60 fps teman-teman. Nah, sekarang di sini sudah pasti smooth banget lah teman-teman, seperti itu ya. Nah, gini ya. Oke. Cuman ada sedikit drop barusan ya.
Oke. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dalam pertarungan sih sama aja performanya seperti tadi ya, tanpa sebelum kita force stop Joyose. Tapi seenggaknya pas waktu kita jalan-jalan ataupun pas saat kita coba explore gitu, itu nggak nge-lag teman-teman, atau stabil lah, ada di 50-an fps. Nah ini ya kalau jalan seperti ini tuh, kalau ada efek-efek sih memang agak berat ya ini. Nah dia bisa jalan di 50-an ya, apalagi kalau waktu diam, dan apalagi kalau kita menggunakan fan cooler teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini untuk di Poco X3 Pro ya. Oke, nanti kita coba tes di Poco X3 NFC bagaimana performanya security 7.2.5 ini teman-teman. Kita coba masuk ke dalam setting dulu ya, sini. Nah seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk game boosternya ya, nggak keluar teman-teman untuk game boosternya ya, seperti itu, karena ya ini versi Cina teman-teman ya, jadi nggak keluar game boosternya. Kita coba lihat ke setting, dia bisa sampai di 60 fps ya, jelas ya, sip, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut di sini kita coba tes di Poco X3 NFC bagaimana performanya di Genshin Impact teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Genshin Impact di Poco X3 NFC saya ya. Nah ini dia. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk FPS-nya dia bisa dapat di 51 fps. Kita coba masuk ke dalam pengaturan, apakah dia ke 60 fps. Ya, untuk di Poco X3 NFC ternyata ini enggak di limit performanya teman-teman. Untuk di security kali ini ya. Jadi ini cocok untuk di Poco X3 NFC ternyata. Itu kan untuk performanya ya, yang cari performa nih yang enggak di limit gitu kan. Nah, ini 60 tuh bisa tembus sampai 60 fps. Ini menarik sih. Kalau di Poco X3 Pro tadi dia di limit ya. Kita harus force stop Joyose. Kalau di Poco X NFC dia tanpa harus force stop Joyose. Ini keren sih. Oke, langsung ya kita coba ke gameplaynya. Tentunya di sini saya menggunakan settingan defaultnya ya. Oke, lumayan lah ya. Tipin efeknya. Kita hajar semuanya. Oke. Nah seperti itulah teman-teman ya untuk performa gameplaynya, gamingnya di Poco X3 NFC ya untuk security kali ini. Ya bisa dicoba aja di sini untuk pengguna Poco X3 NFC yang ingin performanya ada perubahan ataupun nggak di limit ya, bisa pakai versi yang ini. Tapi untuk Poco X3 Pro sebaiknya menggunakan versi sebelumnya aja atau versi stabilnya ya, versi 7.1.0 ekor 1.2. Itu sih udah bagus banget kalau menurut saya teman-teman untuk di Poco X3 Pro ya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk review sekaligus tes gaming aplikasi security terbaru versi 7.2.5 kali ini ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini, semoga bermanfaat dan ya ini bisa menjadi referensi lah bagi teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip.